Salam, selamat pagi. Jumpa lagi dengan renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Pada pagi hari ini, renungan yang ingin saya sampaikan, saya beri judul Seperti Tanah yang Baikkah Hati Kita? Ayatnya saya ambil dari Yeremia 4 ayat 3. Di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Namun sebelumnya kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih waktu yang indah pagi ini untuk belajar firman-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami menerima berkat firman-Mu pada pagi yang indah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sadar atau tidak sadar, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita memiliki keterkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita, atau cerminan dari apa yang ada di hati kita. Contoh, kalau hati kita dipenuhi sukacita dan ucapan syukur, hari-hari yang kita jalani pun tanpa menyenangkan, kita menjalani hidup dengan penuh optimisme. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Alkitab menggambarkan hati manusia seperti tanah. Ada tanah yang dipenuhi kerikil atau batu, ada tanah sangat keras, ada tanah yang ditumbuhi semak duri, ada pula tanah yang baik atau subur. Meski sama-sama mendengarkan firman Tuhan, pertumbuhan rohani setiap orang sangat ditentukan oleh respon hati mereka masing-masing. Sekalipun berkali-kali mendengarkan firman Tuhan, jika tanah hati kita tetap keras seperti batu, maka benih firman Tuhan tidak bisa tumbuh dengan baik, alias takkan berdampak dalam kehidupan kita. Benih firman Tuhan dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat bila disemai di atas tanah yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hati kita digambarkan sebagai tanah yang baik apabila sudah bersih dari segala bentuk kotoran. Kotoran apa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Yaitu berupa kepahitan, kebencian, dendam, amarah, sakit hati, dan sebagainya. Jika kotoran-kotoran tersebut masih saja menempel dan tidak segera dibersihkan, pertumbuhan benih firman pasti terhambat, sekalipun kita aktif beribadah atau rajin hadir di persekutuan doa. Hati kita digambarkan sebagai tanah yang baik apabila bebas dari segala yang jahat. Karena itu kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari hati timbul segala pikiran jahat. Matius 15 ayat 19. Pemazmur mengingatkan bahwa bila ada niat jahat di dalam hati saja, doa kita tak didengar oleh Tuhan. Mazmur 66 ayat 18. Jangan pula hati kita ini dipenuhi dengan segala keinginan-keinginan dunia yang syarat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Jangan pula hati kita ini dipenuhi dengan ambisi-ambisi dunia yang bertujuan semata-mata untuk kemegahan diri sendiri. Bila hati kita dipenuhi dengan ambisi pribadi, hal itu akan menyondongkan orang menjadi serakah dan tamak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mohon Roh Kudus menyelidiki hati kita supaya tetap
berkenan kepada Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat melembutkan dan menjaga hati kita. Biarlah pagi ini kita memohon dan meminta kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita, dan kita dapat menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawakan firman ini. Amin.